Shalom, damai di hati, saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di hari Senin 7 Oktober 2024 ini kita berjumpa tentu dengan suasana yang penuh diberkati oleh Tuhan. Karena itu mari kita mengisi hari ini dengan beribadah lewat renungan harian keluarga. Mari kita berdoa memulaikan renungan ini. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, dan selalu menuntun kami menapaki hari-hari kehidupan kami. Hari ini lagi Engkau anugerahkan bagi kami dengan begitu banyak tugas tanggung jawab bahkan berkat. Dan kami mengawali kehidupan ini dengan beribadah, hendak membaca merenungkan firman Tuhan. Terangi hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita membaca firman Tuhan di hari ini dalam kitab Markus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-25, hingga ayatnya yang ke-27, ditulis demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun namanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Demikian firman yang kita baca, kita redungkan dengan tema menderita selama 12 tahun. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada perusahaan memberikan dispensasi istirahat kepada karyawan perempuan yang sedang haid. Mungkin tidak semua perusahaan menerapkan seperti itu. Nah, pembacaan kita hari ini mengisahkan seorang perempuan menderita pendarahan semacam haid sudah 12 tahun. Dalam kehidupan masyarakat dan agama Yahudi, seorang yang sedang mengalami pendarahan dianggap najis, sehingga ia tidak dapat hidup bersosialisasi secara bebas, bekerja dan ikut dalam beribadah. Dikisahkan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Kita dapat membayangkan saudara betapa menderitanya perempuan itu secara lahir dan batin serta ekonomi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Mungkin ada anggota keluarga, saudara, dan kerabat kita yang tengah mengalami keadaan serupa atau mengalami penyakit yang tidak tersembuhkan secara medis setelah sekian lama bolak-balik ke rumah sakit. Terkadang ada yang tergoda mencari kesembuhan dengan cara pengobatan alternatif melalui orang yang disebut pintar, seperti dukun dan lain sebagainya. Saudara, firman Tuhan hari ini mengisahkan perempuan itu telah mengupayakan kesembuhan pada berbagai tabib atau dokter atau mungkin dukun. Namun semuanya sia-sia. Nah, di tengah-tengah ketidakberdayaan, ia mendengar tentang pengajaran dan mukjizat Yesus Kristus. Imannya bertumbuh dari pendengaran dan memberi dia secercah harapan. Lalu ia mencari Yesus Kristus tak kalah mengetahui bahwa ia atau Yesus ada di sekitar di mana ia berada. Nah, betapa gembiranya mengetahui sesuatu yang memberikan harapan baru. Warga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebagai orang Kristen, kita perlu belajar dua hal dari perempuan yang menderita pendarahan dalam firman Tuhan hari ini. Pertama, kegigihan, ketekunan, kesabaran, dan perjuangan untuk menyembuhkan sakitnya selama 12 tahun. Yang kedua, berbagai jalan dan cara telah ditempuhnya, namun hanya satu jalan, cara yang benar, yaitu mencari, mendekati, dan meminta jamahan Yesus Kristus yang dapat menyembuhkan penderitaannya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat,
Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya kalau kita membacanya dalam Markus 9 ayat 23 juga. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Nah, saudara, tetaplah percaya, jangan goyah imanmu ketika kita mengalami kesusahan dan penderitaan. Sebab kuasa penyembuhan Yesus Kristus melampaui segala kuasa yang menyakitkan. Demikian perenungan firman Tuhan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, memang terkadang dalam perjalanan kehidupan ini kami diperhadapkan dengan pergumulan, bahkan pergumulan demi pergumulan sering datang dalam kehidupan kami, di mana itu juga terkadang melemahkan iman kami. Bahwa ketika kami mengalami pergumulan tentang penderitaan sakit, kami cenderung untuk berputus asa. Bahkan ketika kami mencari pertolongan kepada dokter, tidak sembuh, kami ragu kepada kasih Tuhan. Dan karena itu kami mencari hal alternatif yang salah dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan termasuk sakit. Namun kami bersyukur dengan firman Tuhan di saat ini yang mengingatkan kami, apapun keadaan kami, persoalan kami, penderitaan dan pergumulan yang kami hadapi, kami memiliki solusi, yaitu datang kepada Tuhan, percaya, mengimani Tuhan di dalam Kristus Yesus, sehingga kami memperoleh pemulihan, memperoleh jawaban dari setiap persoalan kami. Nah, itu biarlah kami semua sebagai umat-Mu senantiasa datang, sungguh percaya, mengakui Tuhan dalam kehidupan ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya kami dimampukan menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan ini. Karena itu kami berdoa, hamba berdoa ya Tuhan, biar Engkau yang senantiasa akan menuntun kami dalam menjalani kehidupan ini. Ketika ada umat-Mu, ada jemaat-Mu yang saat ini tengah bergumul dengan penderitaan, dengan pergumulan yang mereka hadapi, bertahun-tahun ataupun pergumulan yang sedang mereka hadapi yang terkadang membuat iman mereka lemah, tapi kami percaya Tuhan memampukan kami, dan di balik pergumulan ada hal yang Tuhan siapkan bagi kami. Karena itu kami diingatkan untuk selalu datang kepada-Mu. Berkati pula kehidupan kami ya Tuhan, hari lepas hari, dalam berbagai tugas dan ucap yang Tuhan percayakan bagi kami mampu melaksanakannya. Di dalamnya ketika Engkau percayakan kami sebagai hamba-hamba pelayan-Mu, Tuhan berkati kami, mampukan kami untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan, tertanam dalam pelayanan. Pemimpin gereja, pemimpin bangsa dan negara kami, pemerintah, terus diberkati, dipakai oleh Tuhan, menjadi saluran berkat dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati semua kami Anda, Jemaat Maranatha Selatan maupun jemaat mereka yang setia mendengarkan renungan harian keluarga ini diberkati. Anak-anak kami diberkati, orang tua diberkati, sanak saudara diberkati oleh Tuhan, termasuk Komisi Multimedia diberkati oleh Tuhan. Sepanjang kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini kami yang berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, demikian program renungan harian keluarga di hari ini. Semoga menginspirasi, membawa berkat bagi saudara. Dan jangan lupa selalu ikuti program renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Selatan. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, share, bahkan komen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.